ini kami akan mengenal lebih jauh tentang masjid tertua di kota Solo. Masjid ini terletak di jantung kota Solo. Masyarakat mengenalnya dengan nama Masjid Wusto Mangkunegaran. Masjid Mangkunegaran merupakan warisan yang memiliki nilai arsitektural, religius, dan politik sejak abad ke-19. Masjid ini berdiri pada tahun 1918 Masehi pada masa Kanjeng Gusti Adipati Mangkunegaran VII. Kita mau membahas Masjid Al-Wusta yang berada letaknya itu sangat strategis di Jalan Kartini, tidak jauh dari Pura Mangkunegaran, di pusat pemerintahan Mangkunegaran. Karena letaknya berada di kawasan bangsawan, masjid ini memiliki status penting pada zamannya. Nah, kita bahas dari penamaan dulu. Masjid Al-Wusta. Al-Wusta itu dari bahasa Arab yang memiliki arti pertengahan atau moderat. Nah, penamaan ini memiliki filosofi yang mendalam, seperti menggambarkan jalan tengah atau keseimbangan dan sikap modern dalam kehidupan beragama. Masjid Wusto ini memiliki bangunan arsitektur yang berbentuk tradisional Jawa, di mana ia memiliki atap bertingkat 3 yang memiliki arti simbolik dalam keimanan dalam Islam. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, dapat dilihat di dalam bangunan ini terdapat tiang-tiang besar atau dapat disebut sebagai sokoguru. Nah, yang memiliki arti kemegahan atau kemewahan pada masa lalu. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan penyebaran Islam di Masjid Al-Wusta. Masjid Al-Wusta sendiri merupakan tempat beribadahnya bagi keluarga Mangkunegaran. Tetapi juga masjid ini juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar di Surakarta. Dan Masjid Al-Wusta sendiri ini sebagai salah satu tempat penyebaran Islam di Surakarta. Pada masa Mangkunegaran ke-7, masjid ini juga menjadi tempat pusatnya bagi bagi keagamaan dan juga pendidikan di Surakarta. Di Masjid Al-Wusta ini sendiri banyak kegiatan seperti pengajian, terus kajian kitab kuning yang dilakukan secara rutin, dan diskusi keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa tempat masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat peradaban. Yang menarik lagi, di masjid ini atau di daerah ini tuh menggunakan pendekatan melalui kebudayaan. Nah, Islam tidak disebarkan dengan kekerasan, tetapi melalui seni, sastra, dan budaya Jawa. Contohnya penggunaan wayang, tembang mocopat, dan kesenian lainnya untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Masjid Wusto menjadi tempat yang memfasilitasi pendekatan-pendekatan tersebut. Ulama dan abdi dalam sering berdiskusi dan mengajarkan Islam dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat.
juga hal menarik dari masjid ini, selain sejarah dan peranannya, masjid ini juga memiliki banyak hal yang bisa kita lihat dan kita pahami. Pertama, dari segi bangunan. Walaupun sudah berusia lebih dari 100 tahun, bangunan ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Antara lainnya tetap mempertahankan keaslian dari masa lalu. Mimbar dan mimbarnya di mana merupakan bagian dari pembangunan awal dan masih digunakan hingga saat ini. Kaligrafi Arab yang berada di dalam Masjid Wusta ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, hiasan ini dibuat dengan teknik tradisional dan menambahkan nuansa spiritual dan keindahan Islam. Nah, suasana di masjid ini sendiri memiliki suasana yang damai dan asri. Banyak sekali warga dan wisatawan yang datang ke sini tidak hanya untuk sholat, tetapi hanya juga sekadar untuk istirahat dan menikmati suasana yang sangat asri di masjid ini. Masjid Wusta ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, melainkan juga digunakan untuk kegiatan sosial untuk masyarakat. Biasanya masjid ini mengadakan acara-acara. Pada bulan puasa, masjid ini mengadakan acara buka puasa bersama. Biasanya pada buka bersama ini, para masyarakat dan para musafir bersama-sama datang ke masjid ini. Dan masjid ini juga mengadakan pengajian bersama dan santunan hati-hati. Ini menunjukkan bahwa masjid ini tetap aktif dalam kegiatan sosial dan masyarakat sampai saat ini. Demikian penjelasan tentang Masjid Wusta Mangkunegaran di Solo. Masjid ini tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi masjid ini juga menggambarkan bagaimana Islam tumbuh dengan damai dan harmonis di tengah budaya Jawa. Semoga hal ini dapat menambah pengetahuan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video!